LHKPN menjadi salah satu instrumen dari KPK untuk memberantas korupsi. Terlebih melepas dari era reformasi, dibutuhkan adanya transparansi untuk membentuk good governance di level nasional hingga lokal. Tentunya adanya LHKPN seharusnya diikuti oleh kedisiplinan para pejabat untuk melaporkan harta kekayaannya. Dan kali ini kita masih dalam pembahasan tersebut dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Is. Oke Bang, tadi kita sudah bicara, ternyata sudah ada landasan hukumnya. Artinya ini harusnya dipatuhi ya Bang. Iya, tetapi bagaimana kondisinya sekarang? Apakah memang masih cukup banyak yang tidak mengikuti aturan tersebut Bang? Iya, jadi kalau sudah perintah undang-undang, artinya semua pejabat negara itu, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah itu melaporkan. Kenapa? Itu bagian dari upaya pencegahan supaya tidak terjadi kasus yang merugikan uang rakyat gitu. Apalagi pejabat-pejabat yang memegang proyek strategis baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, seperti yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2022 bulan ini ya, ternyata jumlah pelaporan di tingkat eksekutif sudah sangat tinggi. Artinya pejabat di eksekutif luar biasa melaporkan harta kekayaannya mencapai 94,22%. Nah, dari tingkat pejabat yang baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah yang melaporkan itu, tentu kita bagaimana Lampung sendiri ya kan, kita jangan sampai Lampung ini menjadi angka yang terburuk dalam melaporkan LKHPN itu. Kita ketahui di Lampung ada 3 daerah yang sama sekali belum melaporkan LHKPN-nya pejabat di tingkat daerah, seperti pemerintah Kabupaten Lampung Timur, juga diikuti pesisir barat, dan ternyata Pemprov Lampung sendiri belum banyak yang melaporkan. Nah, inilah salah satu upaya bagaimana ke depan kita harus mematuhi aturan undang-undang LHKPN ini. Tentu kita apresiasi juga Gubernur Lampung ini, ternyata dia mengeluarkan pergub, menerbitkan pergub bagi yang yang tidak melaporkan LHKPN ini tentu diberikan sanksi. Nah, seperti apa realisasinya ya, kita harus kawal peraturan gubernur ini, ya kan. Nah, seperti yang disampaikan oleh gubernur tahun 2021 sudah menerbitkan peraturan nomor 2 ya kan, pada pasal 4 peraturan tersebut. Jadi pejabat di daerah harus melaporkan, LHKPN-nya itu siapa-siapa saja sebenarnya, ya kan. Selain pejabat, juga bendahara, penerima, dan pengeluaran, termasuk kepala sekolah, SMK, SMA, ya kan, atau berpendidikan khusus, kelompok kerja pengelolaan barang, hingga pengelola anggaran minimal 500 juta itu dia harus melaporkan harta kekayaannya. Nah, ini salah satu upaya pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini gubernur, untuk mewanti-wanti pejabat di Lampung khususnya di Pemprov melaporkan harta kekayaan. Paling tidak ini untuk pencegahan, jangan sampai kekayaannya diambil dari uang-uang yang justru tidak mencederai hati nurani rakyat. Betul sekali, karena memang beberapa pejabat rawan ya Bang ya, tentunya mendapatkan kebocoran dana, dan tentunya dengan laporan harta kekayaan tersebut bisa untuk meminimalisir dan sekaligus juga mengantisipasi terjadinya korupsi. Nah, tetapi apa yang menyebabkan sampai dengan sekarang masih terasa tumpul? Masih belum adanya ketegasan, baik itu juga yang tidak melaporkan sehingganya tidak diberikan sanksi jelas. Apa sebenarnya tantangannya, Bang? Sebenarnya gini, ini kan political will-nya gitu ya, bagi pejabat yang memegang suatu pos anggaran yang begitu besar, maupun ya minimal 500 juta lah dia memegang untuk melaporkan harta kekayaannya. Nah, ini kita apresiasi
Gubernur Lampung ini sudah menerbitkan pergub, ya kan, tahun 2021, ya kan, artinya ini setahun yang lalu. Tinggal hari ini bagaimana pergub ini dijalankan. Apa aja isi dari pergub ini? Tentu ini sanksi tegas yang harus diberikan bagi mereka yang tidak melaporkan harta kekayaannya itu. Ada sanksi ringan, sedang, dan sanksi berat. Nah, sanksi teguran, penundaan gaji, kenaikan pangkat, juga penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Nah, inilah mungkin kita mengawal peraturan gubernur ini supaya semua pejabat di Lampung ini mulai dari provinsi, kabupaten, kota sama-sama menyetorkan laporan harta kekayaannya sehingga secara transparan dan dibeberkan. Nah, ini dibeberkan di websitenya Komisi Pemberantasan Korupsi. Pejabat A ini punya harta kekayaannya berapa, ya kan? Setelah dia setahun menjabat kepala daerah, berapa harta kekayaannya? Setelah 2 tahun berapa? Tentu ini kan kita mengikuti bagaimana kalau dia gaji kepala daerahnya itu sekitar 10 juta, toh dalam 1 tahun kenaikan hartanya mencapai 1 miliar, nah kita harus tanya-tanya apakah harta ini kekayaan itu diperoleh dari fasilitas jabatannya atau mungkin terjadi kenaikan harga kekayaan, seperti umpama dia punya deposito, dia punya tanah, dia punya logam mulia. Ketika terjadi kenaikan itu berlipat-lipat gitu loh, Mbak. Betul. Oh, baik. Tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk terus dilakukan supaya kita juga bisa mengantisipasi terjadinya korupsi. Nah, Bang, bagaimana rekomendasi tentunya dari Bang Is sendiri agar pejabat Provinsi Lampung ini bisa disiplin untuk melaporkan harta kekayaannya dan semakin meningkat juga untuk LHKPN-nya? Ya, sudah jelas dalam peraturan gubernur tahun 2021 ya, nomor 2 itu dijelaskan, ya kan. Ya, ini suatu kewajiban bagi pejabat yang memegang kegiatan anggaran dan dia minimal pengelolaan dananya 500 juta melaporkan harta kekayaannya. Nah, bagi mereka yang tidak melaporkan harta kekayaannya, ya secara transparan pemerintah baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus memberikan sanksi, memberikan teguran. Paling terakhir adalah menunda kenaikan pangkatnya tadi, dan dia tidak diberikan apresiasi kenaikan pangkat selanjutnya atau promosi selanjutnya. Atau mungkin kalau dia sama sekali tidak melakukan melaporkan harta kekayaannya, mungkin di tengah jabatannya kita stop gitu. Nah, inilah salah satu supaya menjadi sesuatu yang sangat krusial apabila pejabat itu tidak melaporkan harta kekayaan. Jangan-jangan nanti harta kekayaannya yang bertumpuk-tumpuk itu kan didapat dari barang-barang yang memang mencederai hati rakyat itu. Gitu. Baik, tentunya kita apresiasi kepada para pejabat yang telah disiplin melaporkan LHKPN-nya, beserta juga gubernur yang telah mengeluarkan kebijakannya, tentunya untuk menuntut kedisiplinan para pejabat melaporkan LHKPN-nya juga. Terima kasih, Bang Is. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.